Jadi kita akan membahas sekarang salah satu teknik ekuivalensi ya, yang kemarin sudah ada terapkan ya di soal sederhana. Jadi F per P, mencari F diketahui P ya, kita sebut sebagai compound amount. Notasinya ya ini F per P ya, koma I persen, koma N ya. Jadi ini tadi disebut apa? Disebut notasi ya, ini disebut sebagai notasi ya. Nama notasinya apa? Compound amount. Terus cash flow-nya gambarnya gimana? Cash flow-nya gambarnya seperti ini ya. Jadi Anda harus perhatikan ya. Mencari P diketahui F itu gambarnya seperti ini. Misal ini untuk N ya, untuk N periode, Anda lihat ya, dimulai dari titik 0 ya, untuk N periode ya. Jadi P bisa ke atas bisa ke bawah ya, tapi ini salah satu contoh pasti dibuat yang ke bawah, yang F dibuat ke atas. Nah, cuma gini aja, kalau misalnya N-nya 5 gimana ya, berarti Anda harus 1, 2, 3 misalnya ya, misalnya ini sambung gitu ya, ini 3, 4 ya, 4 terus 5 sini, berarti dimulai dari 0 sampai 5 ya, berarti ini adalah F5. Jadi notasinya di sini adalah F5 sama dengan tadi apa? Mencari F diketahui P ya lah. Mencari F ya lah, diketahui P, terus I-nya. Nah, I-nya belum ditentukan ya, terus N. Nah, ini ya, F5. Nah, kalau misalnya Anda, saya kok inginnya diberi subscribe semua, Pak, boleh. Misalnya ini F5 P0, sini P0 ya, boleh, nggak ada yang larang ya. Kalau Anda subscribe itu kan biar kita nggak lupa misalnya ya. Tapi yang jelas itu F per P. Nah, itu kan. Kalau misalnya N-nya berubah lagi ya berubah lagi, tinggal dirubah aja. Ini F10 berarti ya dari P0 ya kali F10 per P0, segitu aja ya, jadi nggak repot ya. Terus bagaimana kalau dibalik misalnya ya? Nah, ini kan dibalik. Kalau tadi mencari F diketahui P, sekarang mencari P diketahui F, tinggal dibalik saja ya. Ya, P-nya yang tanda tanya, F-nya berapa? Nah, notasinya yang mana? Notasinya yang mana? Ya, Anda cek ya notasinya. Nanti notasinya yang ini. Ya, notasinya yang ini. Mencari P diketahui F I persen N. Kalau misalnya nilai F-nya diketahui ya tinggal dimasukkan ini ya. F-nya 10.000, terus nilai notasinya berapa? Ya, kalau N-nya berapa ini? Kayaknya 0,6 ya. Ini berapa? Ya, nanti dicek ya. Jadi misalnya ini ya, misalnya apa ini F-nya 10.000 ya,
I-nya 8%, terus N-nya 6. Maka ini Anda tinggal masukkan saja seperti ini ya. Nah, ini kan langsung nilai faktor ya, nilai faktor. Berarti P sama dengan repot ya, 10.000 ya, 10.000 ya kali, kan seper kan ya, seper. Nah gini, 1 plus 0,08 pangkat 6. Nah gini, nah ini nilainya berapa? Nah nilai di dalam kurung ini berapa? Ini 10.000 ya. Nah ini berapa? Nah ini yang disebut dengan nilai faktor. Faktor apa namanya? Karena ini mencari P, diketahui F, namanya adalah faktor present word ya, di atas itu ya. Ini adalah nilai faktor present. Nah, jadi nanti tinggal berapa nilainya gitu ya. Nah itu ya, jadi ini yang single payment. Gampang. Single payment kenapa? Ya nilainya kan cuma single ya. P ya cuma 1 single, F ya cuma 1. Makanya disebut sebagai single payment. Artinya apa? Dia hanya mempertimbangkan komponen biaya tunggal. Jadi F-nya cuma 1, P-nya cuma 1. Kalau lebih dari 1 namanya bukan single ya, namanya series gitu ya. Ya series. Kalau seriesnya sama berarti uniform series. Jadi kita belum sampai ke situ ya. Kita masih sini saja. Ya, saya kira tidak ada masalah dengan ini ya. Karena apa? Ya karena Anda sudah berlatih di rumah. Ya, kalau Anda tidak berlatih, wah, ya, tidak berlatih ini rugi ya, rugi. Nah, misalnya, ini contoh soal ya. Seorang investor berencana membeli sebuah dump truck. Ya, membeli truk ini ya, yang nilainya sebesar $10.000 dalam 6 tahun mendatang. Jadi mau beli truk tapi masih 6 tahun mendatang. Berapa harganya? $10.000. Terus jika tingkat bunga 8% per tahun, berapakah nilai pembelian yang harus dibayarkan pada saat sekarang? Nah, gambarkan cash flow-nya dan hitung. Nah, ini kan sudah ada contoh soalnya ya, ini aja. Jadi 6 tahun mendatang itu truk itu harganya $10.000. Ditanya berapakah dia harus nabung atau harus deposito sehingga ketika diambil di tahun ke-6 kemudian dibelikan truk itu nilainya segini. Gitu kan, nilainya segitu. Maka ada gambarnya biasa kan, buat horizontal ya, buat periodenya sampai 6 mulai dari 0 ya. Karena apa? Di sini soalnya pada saat sekarang itu ya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar P ya. Anda depositokan di sini, ya. Atau Anda titip pada orangnya, pokoknya titipnya sekian ya, nanti tahun ke-6 tak kasihkan dump truck karena uangmu sudah senilai $10.000. Itu boleh, pokoknya begitu ya. Nah, terus Anda hitung sekarang berapa P-nya. Berarti Anda mencari P, diketahui F. Mencari P, diketahui F sebesar I persen, N. Masukkan F-nya berapa? 10.000. Ya. F berapa ini? F6 gitu ya. Terus P per F ini berarti faktor present word. Ya, 8%, nah. Coba ini kalau misalnya ini dimasukkan nilai-nilainya kan ya, P per F itu 1 seper kan ya.
1/1 plus 0,08 pangkat. Nah ini berapa nilainya? Coba dihitung. Coba dihitung berapa nilainya. Ya. Coba berapa tadi? 0,6. Berarti ini 10.000 ya. 0,6301. 6301. 0,630 berapa? Yang keras suaranya. Berapa? Loh, kalau yang itunya 1,58687 Kak. Nah ya, misalnya gini wes. Nah, berarti ini hasilnya adalah 6.300 ya gitu ya. Nah, 0,5 misalnya. Nah, ini kan ya. Nah, jadi lebih kecil ya di sini itu berarti anggap aja ya bener ya 6.330. Wah, 6.031,5 misalnya gini. Pak, Wale, itu kurang benar. kurang keras suaranya. Berapa? Itu yang satu, yang tanda merah ini jawabannya itu 1,58687. Nah, habis itu nanti 10.000-nya dikali 1,58687 hasilnya jadi 0,6301. 0,6301 ya toh? Ya, tapi bukan yang ini Pak, yang 0,6301 itu jawabannya yang benar itu 1,58687. Nah, setelah itu baru 10.000 dikali 1,58687, nanti hasil akhirnya jadinya 0,6301. Sebentar. Baterai saya habis. Bentar ya. Coba. Perlu di anu nih ya. Perlu dijelaskan. Mbak, saya tulis di sini. Mbak, siapa ini? Jadi ini hasilnya berapa sih? Ini tak anu aja, tak clear. Ya, hasilnya berapa, Mbak? Di dalam kurung ini berapa? 1. Halo? Sebentar Pak. Sebentar. Ayo, berapa hasilnya? Ini tetap 10.000 ya. Ini berapa ini? Ayo. Mana tadi suaranya, Mbak? Siapa tadi? Nah, saya nulis gini ya. Nah, gimana? Ya Pak, ya yang di dalam kurung itu 0,6301. Oh, bener tuh berarti. Ya, Bener ya? karena tadi catatannya ya. Ya gini. 0,6301 udah gini aja wis. Nah, jadi di sini itu hasilnya adalah 6.301. Artinya 6.301 itu senilai dengan 10.000 jika ya I-nya adalah 8% per tahun. Ya, persen per tahun ya. Nah, susah itu. Nah, persen per tahun. Jadi dalam waktu 6 tahun. Nah, 6 tahun. Susah.
ya. Nah, itu namanya penyetaraan. Bisa dimengerti ya, tinggal dikalikan aja dengan faktornya, gampang ya. Jadi jangan salah, misalnya Iya, Pak. menghitung ya, nggak apa-apa. Wes mau menghitung itu luar biasa ya. Nah, terus ada lagi. Nah, coba ini. Seorang pengusaha menginvestasikan modalnya pada perusahaan Exim. Wah, Exim itu bukan jamur kulit ya. Terus pada tahun kedua dia berinvestasi sebesar 5 miliar dan pada tahun kelima dia kembali berinvestasi sebesar 7 miliar. Itu ya. Tahun kedua dia berinvestasi 5 miliar dan pada tahun kelima dia kembali berinvestasi 7 miliar. Jadi 2 kali. Berapa nilai investasinya pada akhir tahun ke 10 jika interestnya adalah 10%? Berapakah nilai investasinya pada akhir tahun ke 10 akhir ya, jika interestnya adalah 10% per tahun? Nah, ini jawabannya. Jadi buat cash flow 10 periode ya, investasinya pada tahun kedua dan tahun kelima, atau akhir tahun kedua dan akhir tahun ke 5 miliar dan 7 miliar. Sekarang tanyakan berapa kan nilai di tahun ke 10 F berarti ya. Kita punya P, tapi P-nya itu nggak jajaran ya, P-nya itu terpisah, sehingga kita tetap memperlakukannya sebagai single, kecuali kalau P-nya itu jejer ya, di tahun kedua dan tahun ketiga ya. Nah, itu kita bisa memperlakukan sebagai uniform, tapi karena ini terpisah ya, kita perlakukan dia secara terpisah juga, tunggal ya, jadi single. Jadi Anda bisa menyelesaikan soal ini dengan 2 cara. Yang pertama itu cara ini ya, nah, cara yang ada di layar ini, cara yang pertama. Jadi mencari F sama dengan ya, P2 ya, dikonversi ke periode 10 ditambah P5 dikonversi ke periode 10 ya. Nah, biar enggak bingung. Nah, jadi ini bisa Anda buat ya. Jadi karena ini ada 2P yang terpisah, terus mau dicari ini berapa F-nya gitu ya. Nah, F-nya F10 itu berapa? Maka Anda bisa kan satu-satu misalnya. Oh, P5 dulu. P5 dulu yang sebesar 7 miliar itu sebenarnya berapa nilainya ketika berada di periode 10. Maka ini Anda ya. Nah, konversikan ke sini. Ya. Konversikan ke sini, itu baru P5. Terus P2 selanjutnya kan ya. Nah, Anda lempar ke sini ya. Nah, ini ya. Jadi sini kan ada 2 berarti ini Anda tinggal tambahkan, langsung ditambahkan, bisa karena pada periode yang sama. Nah, dengan ini ya, cara ini ditunjukkan oleh persamaan ini ya. Kalau mau pakai notasi yang pakai bawah ini, F sama dengan P2, mencari F diketahui P2, berarti nyari yang ini dulu ya. Tingkat interestnya 10% ya. Terus 8 tahun. 8 tahun dari mana ya? 2 sampai ke 10 itu berapa tahun, hitung ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti 8 tahun.
Terus B5 mencari F diketahui P5 gitu ya. Sama kan ya, biar Anda nggak bingung. Nah, kemudian N-nya 5. Kok bisa? Ya dari tahun ke-5 sampai tahun 10 itu 5. Nah, ini kan notasi kan. Ini kan compound amount semua. Notasi compound faktor compound amount. Ya, notasinya kan dari ini ya. Ini semuanya ini notasi yang saya kotak ini notasi. Kalau faktornya yang lengkungannya aja. Nah, Anda bisa tuliskan itu begini ya. Jadi Anda tidak usah tuliskan begini. Misalnya langsung jawabannya pakai ini. Ya ini sudah benar. Kalau begini kadang-kadang saya tambah kurang cocok aja. Ya, kurang cocok saja karena karena ini ya apa itu terlalu anu lah ya, terlalu rinci. Kalau begini kan kita tahu, oh ini dari F ke P ya, gampang kan ya. Terus 10% 8 ya ini juga sama sih sebenarnya, tapi nanti kalau rumusnya sudah lebih banyak ya ini enak membaca cara yang ini bawah ini, cara penulisannya ya. Ini jadi boleh menggunakan cara yang pertama, kita sebut sebagai cara pertama. Terus Anda juga boleh menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu seperti apa? Nah, jadi kan ini ada 2P. Ini Anda gabungkan dulu ke sini. Nah, jadi di sini tuh P2 dia dikonversi ke P5 dulu. Jadi sehingga di sini ada milik P2 dan milik P5. Nah, kemudian Anda tambahkan di sini. Baru Anda konversikan ke sini. Nah, ini sama saja. Terus gimana caranya nuliskan persamaannya? Ya, Anda bisa tuliskan persamaan dalam bentuk notasi saja ya, biar gak susah. Jadi misalnya mencari P-nya di sini. Kalau dia dikonversikan nilai ke periode 5, maka dia seolah-olah di sini kan F. Jadi di sini ada F5. F5 itu tapi miliknya siapa? Miliknya P5. Jadi mencari F diketahui P2. Nah, gini. Ini P2. Nah, ini berapa? 10%. Terus berapa? Dari 2 ke 5 itu berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Ya. Jadi ini kan udah ngumpul di sini. Kan? Sudah ngumpul. Berarti ini nilai P2 sudah setara dengan P5. Nah, tinggal Anda jumlahkan dengan P5. Itu gak sembuh-sembuh ini. Untuk yang membandel. Berarti semua udah berkumpul di sini. Nah, tinggal tinggal dilempar ke sini ya. Berarti yang dilemparkan 2 nilai kan, maka ini nah gini, kita kurung begini. Ini seolah-olah menjadi P untuk mencari F di sini. Ya. Nah, maka ini dikalikan berapa? Ya, mencari F10 sekarang. Ya, diketahui P. Ini kan dianggap P. Ya, P berapa? P5. Tapi P5 itu sekarang isinya sudah dengan P2 ini loh ya. Jadi udah gabungan karena udah diangkut ke sini ya. Ya, terus I-nya berapa? I-nya ya tetap 10% ya. Terus N-nya berapa N-nya?
Dari 5 ke 10, 5. Nah, ayo. Nah, gini. Nah, gini. Ya. Jadi ini adalah cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, Anda pilih mana? Cara yang pertama atau cara hasilnya sama? Harus sama. Kalau nggak sama, salah berarti. Salah ngitung. Jadi Anda bisa menuliskan jawaban itu dalam bentuk notasi saja. Saya udah ngerti itu ya. Ya, saya udah ngerti. Lebih enak itu. Kalau sudah kompleksitasnya tinggi, enak pakai notasi. Ya. Gimana? Bisa tuh? Coba, kalau belum paham, bilang. Ya. Coba dilihat dulu itu. Masih Pak izin bertanya, ya, kalau tidak pakai notasi langsung ke rumus, apa boleh ya Pak, misal menjawab soalnya? ya boleh, tapi kan lebih enak pakai notasi. Iya Pak, soalnya belum terbiasa bacanya Pak. Oh iya, enak Jadi pakai. agak bingung. Ah, itu kalau nggak pakai notasi bisa lebih bingung lagi itu nanti. Ya, karena yang ditulis mungkin terlalu panjang. Ya kalau rumusnya cuma 1 + 0,8, 0,1 pangkat 8. Tapi kalau rumusnya sudah bersusun, ada pembilang, ada penyebut gitu, kita bingung kan. Nah, tambah banyak makan tempat kan ya. Nah, enak pakai itu. Nah, jadi cara satu, cara dua itu up to you ya. Silahkan aja Anda mau pilih yang mana. Sama. Yang mudah bagi Anda yang mana itu saja dipilih ya. Terus ada lagi? Habis. Ada? Ada pertanyaan enggak? Ini loh ya. Sebelum nanti lebih ruwet lagi loh ya. Ya bukan menakut-nakuti, tapi kan ya perjalanan tambah panjang itu kan tambah banyak yang harus dipelajari. Gimana? Clear? Masih bingung sama yang notasi Pak. Yang mana? Yang mana yang bingung? Ya, coba. Ini sekarang mau kita kerjakan nomor 1. Ya, nomor 1. Ya, coba. Saya didikte ya. Itu dibacakan soalnya. Untuk kelamaan. Nah, kelamaan bacakannya. Coba saya crop aja ini. Masih terlihat ya? Masih terlihat? Belum Bapak. Apa? Terlihat? Belum Pak. Oh, belum. Oh, belum saya berarti. Oh, ini ya. Nah, coba. Sekarang Anda
perhatikan itu ya. Selama 2 tahun terakhir, 2 tahun ya, akhir Desember. Oh. Nah, ya, kita ulangi ya. Jika Anda mendepositokan uang di bank 1 juta rupiah pada bulan Januari ya, pada bulan Januari tahun 2020 dengan tingkat bunga 2% per bulan. Nah, hati-hati nih, 2% per bulan, bukan per tahun. Berapa jumlah deposito Anda setelah 2 tahun? Berbeda ini ya, hati-hati. Anda harus baca pelan-pelan, oh ternyata per bulan. Maka Anda buat saja ya, buat ya. Ini Januari, ini Januari berapa? 20 ya. Ini Februari 20 ya, 2020 berarti ya. Maret 20, April 20. Kok panjang Pak? Ya segini aja ya, sama. Ini Desember 21, ini November 21. Nah, jadi cash flow-nya begini. Anda deposito itu masuk atau keluar? Uangnya masuk atau uang keluar? Keluar, Pak. Keluar. Panahnya kemana? Ke bawah atau ke atas? Bawah. Hah? Ke bawah? Ke bawah ya. Nah, ke bawah, ke sini. Berarti ini P. Oh, lihat dulu ya. Bentar. Ini saya terburu-buru ini. Ini mana ini? Oh, ini erasernya ini. Nah, saya terburu-buru. Ya, jika Anda mendepositokan uang di bank 1 juta pada Januari tahun 2020, itu di mana sebenarnya? Ya, ini kurang ini berarti ya. Kurang. Nah, ini. 0. Nah, gini ya. 0 itu apa? 0 itu berarti di sini adalah Desember 19. Gitu ya. Berarti ini ketika Anda mendepositokan uang pada bulan Januari, karena tidak disebutkan di awal atau di akhir, maka itu sama dengan di akhir. Ya, dulu pernah saya sampaikan. Jadi kalau tidak disebutkan di awal atau di akhir periode, itu sama dengan akhir periode. Berarti itu di akhir Januari. Akhir Januari itu di mana? Gitu ya. Akhir Januari itu di sini. Nah, ini ya. Ini adalah P Januari sebesar 1 juta. Terus I-nya 2% per bulan. Nah, hati-hati. Bulan. Nanti dari sini Januari 20 sampai Desember 21 itu berapa periode? Hitung gitu Pak ya. Dihitung ya. Nah sekarang berapakah nilai F? F nya ditanya ini. Makanya di akhir Desember. Akhir Desember itu berarti ya di sini F ya berapa. Nah kan gini. Berarti kita akan mencari F ya. F sama dengan ya, tulis notasinya, mencari F diketahui P ya 2% ya. Terus berapa ini? Nah, ini ada hitung N gitu ya. Nah, P-nya berapa? P-nya 1 juta. Kalikan faktor. Nah, coba F per
2%. Oke, 2% gini. Ini ya. Jelek ya. Wis. Nah, ini. Wis. 2% ini ya. N-nya berapa? Coba hitung. Berapa N-nya? Berapa bulan? Dari akhir Januari sampai akhir Desember 21. Akhir Januari 20. 3 bulan. Berapa? 23 bulan. 23 bulan. Sudah. Ini boleh Anda teruskan berarti. Nah, coba ini berapa? Hitung itu. Nah, nilai faktor compound itu Anda hitung. Ya. Nah, berarti gini aja toh. 1 ya toh? Plus 0,02 gitu toh. Pangkat 20 di. Nah, coba itu. Berarti ini 1 juta kali faktornya berapa jumlahnya? Ini berapa jumlahnya? Setelah dipangkatkan itu berapa? Satu 1,5768 ya. 1,5768. Nah, kalau dikalikan 1 juta berapa? 1.576.800 ya. 8 gini ya. Nah, anggap aja begini. Ya. Kan 99. Nah, segini ya. Kurang keras. Kurang keras. Nah, berarti ini 1 juta di sini itu setara dengan 1.500.000 sekian. Dengan I 2% per bulan. Ini menggunakan compound amount. Ini ya. Bagaimana kalau menggunakan bunga simple? Nah, bagaimana kalau simple interest? Ya, interest. Simple interest itu rumusnya gimana? F sama dengan P kali, gitu kan ya? I P N, gini ya. Ya. F sama dengan P kali I P N. Nah, kalau misalnya ini F-nya tadi ketahuan tuh F. P-nya berapa? 1 juta. Kali I-nya 0, berapa? 02. Kali 0,02 nah, gini bener ya Mbak ya? kali 23. Nah, kali 23. Berapa ini? Berapa hasil? Berapa hasilnya? Kok lama?
itu I-nya emang 1 juta apa bukan satu? Hmm? I, yang I. I 0,02. Ya toh? Ya soalnya yang di rumus kemarin itu F sama dengan P dikali 1 plus I kali M. Oh, itu ya. Ya, bener berarti ya. Itu loh ya. Benar. Ini ya. Ini ya. Iya bang. Ah ya, berapa? 1.460.000. 1.460.000 gini ya. Wes gini aja, wes gak apa-apa. Iya Kak. Jadi Anda bisa bandingkan ya, menguntungkan mana? Ya, tetap menguntungkan yang atas kan ya. Yang compound amount interest itu lebih menguntungkan daripada simple interest. Nah, ada ya, wes ini terima kasih nih koreksinya nih ya, jangan lupa ya. Nah, terus soal nomor 2 ini nggak ada pertanyaan ini, soal ini kayaknya nggak ada ya, kayaknya baik-baik saja ini soalnya. Nah, coba masih ya, coba sekarang kita ke soal nomor berikutnya. Nomor apa ini ya? Nah, ini. Nah, coba gini ini ya, coba nomor 2. Udah kelihatan ya? Jika Anda menginginkan pada akhir tahun ketiga jumlah deposito adalah 5 juta. Ya, berapa jumlah uang yang harus Anda depositokan pada awal tahun pertama? Jika tingkat bunganya adalah 1% per bulan. Sama ini ya. Nah, coba kalau tadi mencari F, sekarang mencari P. Ya, cari P. Nah, misal ini sama ya. Nah, gitu ya. Pada awal tahun pertama berarti ada 0, 1, 2, nanti gini ya. Oh, panjang ya, kasih gini. Sini berarti 36 karena 3 tahun. Kenapa Anda buat per bulan? Karena bunganya per bulan. Ya, nggak boleh misalnya 1% kali 12, nggak boleh. Kenapa? Karena ini pemajemukannya per bulan. Ya, hasilnya beda. Makanya harus dibuat begini. Nah, pada akhir tahun ketiga itu Anda menginginkan dapat uang 5 juta. Ya, di sini ya. Kepinginnya di sini 5 juta. Nah, sini berapa yang harus Anda depositokan? Ini berapa kalau gitu? Ya. Iya, harus berapa? Sehingga ini 5 juta dengan I sama dengan 1% per bulan. Gitu dah. Kan gampang aja, pokoknya Anda hafal ini lah, rumusnya ini rumus sapu jagat B 1 plus I pangkat N. Ini rumus sapu jagat ya.
Terus dibalik kan sekarang, P sama dengan ya F per gini tuh, 1 plus di pangkat N. Nah, ini kalau notasinya namanya apa? Kan digambar, nah dituliskan dalam notasinya mencari F diketahui P I persen N. Namanya notasi present, namanya faktor present. Gitu aja. Terus F, ayo kita cari P sama dengan ya toh, mencari P diketahui F berapa persen? 1%. Periodenya berapa? 30 yang gini aja tuh. Iya tuh, bener tuh. Ini 5 juta. Nah, ini berapa ini? Yang di dalam kurung ini berapa nilainya? Berapa? 1,36. Hmm? 1,36. Gini. Oh, enggak lah ya. Coba dihitung lagi. Ini berapa nilainya ya? Coba ini sambil saya tunggu. Ini Pak WD1 nelpon. Halo, Assalamualaikum. Iya Mas. Iya. Yus sama Meta. Oh iya. Agatha berarti Agatha besok Mas. Besok dia bayarnya. Sudah tadi, sekarang perjalanan ke Jember dari Malang ya. Sudah dibuka ya? Iya. Oh, ya sudah kalau gitu. Ya. Oke. Makasih. Ya. Bisa dibayar SPP. Teman-teman. Mana ini? Nah, gini ya, berapa itu? P per F. Jangan lupa itu P per F ya. Bukan F per P. Berapa nilainya? Tahu itu? Ini yang bunga 1 per 1,530769. Ya, jadi seper berapa? 1, berapa ini? 63. 43 Oh, 43 0 0769. Oh, ya sudah jangan banyak. Sudah. Nah, ini berapa? Nanti sama dengan 5 juta
Nah, berapa ini? 1/1,4 itu berapa? Berapa? Hah? Langsung dibagi Pak kemarin. Cara Nah, iya langsung dibagi 1 bagi 1,4 itu berapa? langsung 5 juta dibagi 1,4. Oh, jangan gitu. Jangan gitu ini ya. Jadi Anda harus mencari nilai faktornya dulu. Ini namanya nilai faktor. Nah, sehingga ini jelas. Berapa yang ada di dalam kurung? Dalam kurung ini menunjukkan nilai faktor, faktor konversi. Kalau Anda langsung kalikan 5 juta per 1 ya, 4 itu berarti nilai faktornya nggak ketahuan. Hasilnya sama. Ya, cuma ya ini nilai faktor sendiri secara spesifik itu tidak muncul. Coba berapa itu? 1/1,4 berapa? 0,6989. 0,6989 ya. 0,6. Nah, ini berapa? 5 juta kali 0,6989 berapa? Berapa? 3 juta? 3.494.500. 94 berapa? 500 ribu. Nah, gini aja wis. Nah, berarti ini setara dengan 3.494.500 rupiah. Nah, gitu ya. Itu untuk bunga majemuk. Nah, sekarang kalau simple gimana? Nah, simple interestnya gimana? Ya sama ya, F sama dengan P ya, plus I P N. Berarti kita mencari PP sama dengan F dikurangi I P N. Ini kan ya. F nya berapa? F nya 5 juta dikurangi I berapa? 0,01 gitu ya. Kali P ya, kali N 36. Nah, sudah. Ini Anda cari ini nilainya berapa. Dikurangi ya toh? 0,01 kali 36 berarti 0,36 P gitu kan ya. Ini kan gini. Ya. Nanti berapa? 1,36 P sama dengan 5 juta. P sama dengan berapa? Rp3.676.470 Pak. 3.676 berapa? 470. 470. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah jawaban dari PR Anda. Kira-kira begitulah. Kalau misalnya itu ada yang kurang pas cara hitungnya itu ya. Itu tadi saya anu aja tadi ya. Ya, saya kebiah gitu aja. Yang penting angka di depannya itu sama. 3.676.470. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah clear? Ini ya, clear ya?
PR-nya clear? Sudah? Ya, sudah clear ya. Nah, pikir saya matikan. Nah, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang teknik konversi yang uniform series. Yang tadi kan single ya. Jadi uniform series payment. Nah, ini kan bentar. Ya. Ini kan batuk-batuk nih. Tenggorokan ini gatel ya, ini stres ini ya. Ada ya. Nah, ini berarti soal itulah jawabannya dalam bentuknya ya. Dibaca lagi, mendepositokan uang. Bukan itu. Nah, anu aja ya. Nah, kita akan membahas tentang anu aja ya. Saya setelin video aja ya. Tapi sama kok isinya. Nanti kalau habis itu kita tanya jawab. Ini karena tenggorokannya gatel ini ya. Nah, sini aja wis. Tolong diperhatikan. Equal payment series ya. Equal payment series. Jadi ada 4 faktor. Compound amount, mencari F diketahui A, sinking fund mencari A diketahui F, present worth mencari P diketahui A, dan yang terakhir itu capital recovery mencari A diketahui F. Nah, kalau Anda lihat ya formulanya ya, itu formulanya